Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning student. How are you today? Well, Alhamdulillah, I hope you're fine. Nice to see me again, Bu Maflaha, yang akan mengajar kalian English for class 8. Well, student, on this day, we will talk about personal recount. Now, for more clear, listen and watch the fragment carefully. Lynn, what did you do last weekend? Oh, I did a lot of things. What did? I went to a village last Saturday. Oh. What about you, Rizka? I visited my grandparents. Oh, great. What did you do in the village? We helped our grandfathers in the farm. What about you? Played marble with my cousin. When did you go home? I went there only 2 days. Oh. So, I suppose we had the same interesting big weekend. So did I. Halo student, bagaimana kalian tadi sudah menyaksikan tayangan fragmen dialog teman kalian, kakak kalian, Kak Berlin dan Kak Rizka? Mereka berdialog, tanya jawab tentang pengalaman mereka saat liburan. Of course, tentunya kalau kita sedang memperbincangkan kejadian masa lampau pada saat mereka sedang liburan, tentu kita akan menggunakan kalimat itu menggunakan tenses dalam bentuk lampau, yaitu simple past. Di mana minggu lalu kita sudah belajar rumus dan contoh cara membuat kalimat dalam bentuk lampau menggunakan tenses simple past. Oke, kali ini masih ada hubungannya. Kita akan membahas ke materi berikutnya, yaitu di KD 4.3 tentang recount text yang berisi menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks recount lisan dan tulis. Sangat pendek dan sederhana terkait pengalaman pribadi di waktu lampau atau yang disebut dengan personal recount. What is the meaning of personal recount? Adalah teks yang berfungsi menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Ciri-ciri kebahasaan recount text apa saja? 1. Menggunakan kalimat dalam bentuk past tense. Minggu lalu ya, coba dibuka lagi rumus dan kata kerja yang digunakan dalam bentuk past tense. For example, we went to Bandung last year. I was very happy. Kami pergi ke Bandung tahun lalu. Saya sangat bahagia. Pergi ini ya menggunakan bentuk past tense. Kata kerja bentuk kedua went. Bentuk satunya go, bentuk keduanya went. Was bentuk lampau. Bentuk presentnya adalah am. Okay, understand? Ciri kebahasan recount text yang kedua adalah menggunakan action verbs, kata kerja tindakan. For examples, went, pergi, bought, membeli, wrote, menulis, slept, tidur. Ya, ini disebut dengan
irregular verbs. Irregular verbs, kata kerja nggak beraturan. Jadi mengalami perubahan dari kata kerja pertama. Yang kedua, ini contoh berikutnya. Helped, cooked, needed. Ini tinggal nama ed aja. Ya. Ini masih ingat? Disebut dengan regular verbs. Kata kerja beraturan. Beraturan tinggal nama ed. Okay, understand? Ciri kebahasaan recontext selanjutnya adalah menggunakan adverbs and adverbial phrase untuk mengungkapkan waktu, tempat, dan cara. For example, yesterday, last week, 2 days ago. Ini disebut dengan adverb of time. At school, in the office, in the canteen. Ini disebut dengan adverb of place. Quickly, kemudian beautifully, slowly. Ini disebut dengan adverb of manner ya. Disebut dengan adverb of manner atau cara. Okay, understand? Next. Ciri kebahasan recontext selanjutnya adalah menggunakan conjunction, kata sambung, and time connectives untuk mengurutkan peristiwa atau kejadian. For example, but, tetapi, and, dan, after that, setelah itu, dan lain-lain ya. Sekarang kalian coba buka your English book on page 142. Ini sekarang Bum terjemahkan ya. Okay, listen carefully. This is me when I was a baby. Ini adalah aku ketika aku masih bayi. Dulu masih bayi. I was 3.4 kilograms. Saya beratnya itu 3,4 kilograms. And 52 centimeters long. Dan tingginya 52 centimeter. Itu dulu ya, waktu baby. Now, sekarang I am 50 kilograms. Sekarang saya bobotnya 50 kilogram and 150 centimeters tall. Dan tinggiku sekarang 150. I was bald. Dulu waktu baby saya botak. I had no hair. Saya nggak punya rambut. Now, sekarang I have long hair. Sekarang saya punya long hair. Ini sekarang, at present. Ya. Ini waktu baby dia cerita. Okay. The next examples. Masih di your English book on page 142. Okay. This is me and this is Rani in grade 7. Ini aku dan ini dannya double ya. Harusnya satu aja. Ini aku dan ini adalah Rani. Di kelas 7. We were not close friends at that time. Kita bukan teman dekat at that time. At that time itu pada saat itu. Jadi ini menceritakan pada saat itu, pada saat mereka kelas 7. We did not study together. Kami tidak belajar bersama-sama. Ya, bentuk lampau, did not. We never played together. Kita nggak pernah bermain bersama. Pada saat itu, saat kelas 7. Now, sekarang we are best friends. Sekarang kita adalah teman baik. We study together. Kita belajar bersama-sama. Play together, bermain bersama. And cry together. Dan nangis bersama-sama juga. Ini yang at present sekarang. Tapi kalau yang ini adalah in the past. Ya, in the past. Waktu dulu, waktu kelas 7. Okay, understand? Nah, sekarang
Dari dialog tadi bisa disimpulkan di sini di chat ini ya. Coba perhatikan di sini student Dayu tadi ya, yang waktu masih baby. Ya, dia masih baby in the past ya, waktu lampau. Dan yang sekarang at present dia udah SMP ya. She is an SMP student, udah teenager, udah ABG. Waktu itu dia masih berumur masih bobotnya 3,4 ya in the past saat itu. Sekarang udah 50. Oke, dan seterusnya. Kemudian juga di sini dialog Siti and Rani yang waktu bercakap-cakap di kantin tadi ya. Mereka bukan teman dekat ya. Dulu waktu SMP kelas 7 ya in the past. Now, sekarang kelas 8 they are best friend. Oke, ini yang menunjukkan bentuk lampau ya. Were not, did not, played. Ini yang menunjukkan at present, bentuk sekarang. Nanti kalian lanjutkan di percakapannya Beni, Edo, dan Dayu ya. Silakan nanti buatlah di sini kesimpulannya seperti contoh. Understand? Oke, mudah-mudahan penjelasan singkat dari saya ini bisa kalian pahami ya. Okay, good luck. Thank you. See you next time. Nah, bagaimana anak-anakku penjelasan dari Bu Maflaha tadi? I hope you understand. Okay, student, don't forget doing the task. Good luck and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.